Assalamualaikum sahabat Viz TV. Pada video kali ini saatnya untuk review Samsung Smart TV 32 inch T4500. Jadi kalau sebelumnya kan sobat sudah lihat unboxingnya, jadi yang pingin tahu portnya ada berapa, terus bentuk fisiknya seperti apa, itu sudah bisa sobat lihat di video unboxing. Jadi di sini kita akan mereview khusus dari konten-konten yang ada di dalam TV-nya nih, termasuk softwarenya, misalkan aplikasinya, terus fungsi remote-nya apa aja. Jadi yang kita bahas di sini fokus ke dalam isi konten Smart TV tersebut. Mungkin ada sobat yang belum bisa membedakan antara Smart TV dengan TV Android. Kalau Samsung ini bukan TV Android ya, jadi berbeda. Samsung ini adalah Smart TV. Kalau sobat mau belinya TV Android, itu tinggal cari yang namanya TV Android. Jadi beda ini yang namanya. Kalau Smart TV itu seperti Samsung, LG, kalau nggak salah juga Smart TV. Jadi dia bukan Android, tapi OS-nya ya OS masing-masing. Mereka yang Samsung itu pakainya OS yang namanya Tizen. Jadi kayak smartwatch-nya juga pakainya Tizen gitu ya. Jadi di sini ya ada plus minusnya sih. Kalau misalkan minusnya biasanya aplikasinya itu tidak sebanyak Android TV, karena kalau Android TV kan memang sistemnya terbuka ya, open source. Sebenarnya sama Tizen juga open source, tapi developer pembuat aplikasinya, pembuat gamenya itu lebih banyak yang di Android. Jadi kalau di sini ada juga gamenya, tapi ya nggak sebanyak di Android. Terus untuk prosesor, RAM-nya di Smart TV itu tidak bisa dilihat, jadi nggak ada spesifikasi yang tertulis. Terus nggak ada aplikasi yang buat membacanya. Jadi itu salah satu kelemahan dari Smart TV ya. Tapi apakah Smart TV tersebut cukup nyaman ya? Kalau misalkan dari range harganya dan ukurannya, ini kan yang 32 inch, ini termasuk dalam yang entry level kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya sobat yang beli 40 inch, operasi sistemnya juga tetap sama kok, Tizen. Terus untuk aplikasi yang nggak ada dan ada, nanti kita cek di video ini. Dan apakah aplikasi yang nggak ada tersebut, contohnya seperti apa ya? Ada aplikasi yang nggak ada, itu namanya adalah Disney Hotstar. Kalau memang bawaan pabriknya nggak ada, tapi jangan khawatir, itu nanti bisa diadakan mungkin di video selanjutnya. Oke, sekarang kita review ini yang versi standar dan sudah saya upgrade ke software terbarunya. Ya udah, yuk kita simak videonya. Oke sob, kita mulai ya videonya. Jadi kalau misalkan kita nyalakan ulang, matikannya seperti ini bentuknya. Terus kalau kita nyalakan, tampilannya seperti ini ya. Ini langsung ke yang terakhir. Misalkan sobat buka Netflix, dimatiin otomatis balik ke Netflix. Dan ini untuk TV UHF-nya ya. Kalau untuk review lengkapnya kemarin sudah ada, saya berikan video khusus yang bahas UHF dan digital. Jadi ini hanyalah contoh aja. Kualitasnya memang seperti ini, mau beli TV semahal apapun 4K juga UHF-nya tetap jelek ya. Jadi yang membedakan itu adalah TV digitalnya seperti ini. Ini adalah TV digital. Perbedaannya dengan apa ya, dengan TV biasa, terkadang bisa pencet oke, apalagi saya yang terbiasa parabola, itu kita tinggal tekan oke di remote langsung muncul list channelnya. Kalau ini agak susah ya dengan remote yang seperti ini. Ini remote-nya. Ini kalau mau tekan yang halaman naik turun, kemudian kita cari misalkan Trans TV atau Trans 7 ya. Kemudian kita cari yang lain. Jadi kalau misalkan sobat pakai parabola seperti saya, ini kan ada pilihannya ya, pencet home, TV terestrial. Di sini kita pilih ke HDMI. Kalau di sini namanya Blu-ray, ini namanya otomatis ya. Coba kita pindah ke parabola, ini adalah menggunakan parabola. Terus kita cek channel-channel premium. Misalkan Fox Movie, ini saya menggunakan remote dari parabola bawaannya. Jadi ya tinggal kita tekan oke. Terus kita cari mau channel apa gitu. Dan kualitas seperti ini. Ini siarannya sudah HD, sobat bisa lihat ada logo HD-nya juga. Tapi TV-nya kan 720 ya. Ya setidaknya dia tetap bisa muter HD sih, walaupun memang kalau sobat yang sudah terbiasa TV Full HD beningnya beda pastinya ya. Kalau ini ya hanya cukup nyaman aja sih, tergantung jarak menontonnya juga ya. Kalau misalkan nontonnya jarak dekat ya agak ngeblur, tapi kalau jarak disesuaikan dengan kebutuhan TV-nya ya bening juga gitu. Oke, kemudian ini adalah contoh kita play dari parabola atau DVD lah anggap ya. Terus sekarang kita coba fitur yang lainnya. Jadi kalau di sini tekan home itu munculnya seperti ini ya. Jadi menurut saya kurang nyaman. Kalau TV Android kan ditekan home kita benar-benar keluar semua. Oke, kita buka misalkan YouTube. Nah, YouTube tampilannya sama seperti Android TV, jadi ada Smart YouTube ya. Ini seperti Smart YouTube memang tampilannya, atau mungkin ya sama gitu. Untungnya YouTube masih mau memberikan developernya gitu ya, membuatkan untuk Smart TV Tizen gitu. Kalau misalkan nggak ada ya agak susah juga bukannya dari website. Oke, di sini kan remote-nya ada fitur suara ya di atas sini, di tengah-tengah nih. Ini saya akan coba ngomong di sini.
Walaupun sebenarnya supportnya bahasa Inggris gitu ya. Coba kita dari awal lagi deh. Kita ke home, kita misalkan balik lagi ke semua aplikasi dan di sini saya akan berbicara. Jadi kita tekan open YouTube. Maka dia akan otomatis membuka YouTube. Tapi kalau kita pingin penelusuran suara di YouTube, misalkan saya coba Jurnal Risa, ya itu kan bahasa Indonesia, apakah bisa? Jurnal Risa. Oke, ternyata dia berhasil membaca ya. Coba kita tes yang lain, apakah ini masih berfungsi? Satelit Parabola Depok. Oke, sepertinya bahasa saya kurang jelas, tapi dia masih benar gitu ya, petunjuknya masih ke satelit Parabola Depok. Dan ada satu yang susah, kita kan biasa nonton podcastnya Deddy ya, kita coba ya. Deddy Corbuzier. Oke, ternyata berhasil, tapi terkadang dia suka salah ucap gitu ya. Tapi jangan khawatir, walaupun ini bahasa Inggris, tapi dia tetap bisa menulis bahasa Indonesia yang kita ucapkan. Dan sekarang kita coba ke aplikasi lainnya. Atau mungkin mau tes suaranya dulu ya. Kita coba lagu non copyright gitu ya. NCS Alan Walker. Oke, di sini kita coba lagunya Alan Walker, mungkin yang Fate ya. Sekalian kita review. Ini saya nggak tahu kedengaran apa enggak karena mic-nya kan terbalik ya, menuju ke arah saya. Tapi nggak apa-apa, saya coba gedein dulu. Kita tes. Di sini ada menu home, terus kita ada settingan singkat. Kita masuk pengaturan. Di sini ada tulisan suara. Jadi kita tes kalian aja speaker TV-nya nih. Jadi ada modus suaranya seperti apa. Coba kita ganti ya. Ini kalau tekan atas kita menu advance. Kalau misalnya cuma ditekan OK, dia akan berubah. Jadi dioptimalkan suaranya. Malah lebih kecil sih sekarang yang saya dengar. Nah, ini memperkeras ini fiturnya unik. Jadi kalau misalkan suara langkah itu kan kecil ya. Nah, di sini jadi besar. Jadi seperti normalizer kalau misalkan kita nonton via media player yang di komputer ya. Jadi kalau saya tetap pribadi nyamannya menggunakan standar, tapi mungkin ada teman-teman yang nonton apa ya, kayak nonton bioskop gitu kan, movie, suaranya kadang kecil kadang gede. Mungkin tuh lebih cocoknya yang memperkeras ini. Ini bahasa Indonesia ya, saya rubah bahasanya untuk software yang terbaru sekarang. Terus kalau optimal itu ya kayak nonton bioskop, kayak ada gemanya gitu sih. Jadi ya kalau saya lebih pilih standar ya. Terus coolant speaker, kalau sobat punya home theater bisa pilih optik, tapi harus dicolok ke TV-nya ya. Itu kalau nggak salah SPDIF atau koaksial gitu kemarin. Kita coba ke aplikasi lainnya. Jadi kita tekan home lagi. Jadi home-nya muncul biasa. Jadi bawah di sini ada aplikasi, kita buka. Ini dia, aplikasinya sangat terbatas. Ini sudah pernah saya jelajahi semua, ibaratnya dari A sampai Z. Saya tidak menemukan yang terkenal. Justru bahasa-bahasa aneh gitu ya. Entah ini bahasa mana gitu. Terus untuk sobat yang nyari Disney Hotstar, ini tidak ada. Untuk software yang region Indonesia tidak ada. Jadi kalau kita tulis di sini Disney, ini ngetiknya kadang agak susah ya, karena dia muncul seperti ini kanan kiri. Ini yang bikin saya nggak nyaman untuk ngetik. Jadi habis ngetik langsung ada pilihan lagi. Kalau di okein dia malah selesai gitu. Jadinya ya ini kita lihat aja Disney gitu. Tidak ada. Coba kita tambahin SD sekali lagi. Jadi kita di sini nggak dapat ya Disney Hotstar-nya. Dan itu ada triknya sih, nanti di video selanjutnya aja karena agak panjang dan harus mereset semuanya gitu setelan pabrik, jadinya saya kurang nyaman. Oke, untuk view saya ini install sendiri. Jadi ada di aplikasi enaknya. Jadi kita tinggal ketik view dan muncul. Ini sedang saya buka, sobat bisa lihat ya lama prosesnya seperti ini. Jadi ini loadingnya tanpa diedit biar sobat tahu apakah lebih cepat Smart TV ataukah lebih cepat Android TV. Jadi bisa dibandingkan ya. Kalau untuk play filmnya ini tergantung kecepatan internet masing-masing. Jadi kalau saya pakai IndiHome untuk Netflix kadang 3GP di saat jam-jam sibuk. Oke, ini dia otomatis balik lagi ke yang terakhir dibuka, yaitu yang tadi ini Transvision ya. Ini saya pakai Parabola Transvision. Jadi baliknya ke sana. Ini ada Apple TV, terus YouTube, HBO Go, Netflix. Kita coba Netflix ya. Kalau saya kan ada paket Netflix, jadi bisa nonton Netflix. Oke, mungkin kita
coba salah satunya aja di Netflix ini. Di sini sih ada tulisan HDR ya, tapi ya sebenarnya ini hanya 8 bit, nanti kita cek pakai komputer. Nah, ini saya play di jam 7 pagi, jadi belum banyak orang yang apa ya, mungkin streaming di Netflix, jadi masih aman ya. Oke, kita lanjut tes yang lain. Tapi kalau sobat di jam-jam sibuk, misalkan jam 7 malam, jam 8 malam tuh kadang seperti 3GP rasanya, apalagi di tanggal-tanggal tua ya, di saat VUB IndiHome-nya sudah habis. Oke, kalau kita geser di bawah sini ya, ini ada seperti pilihan-pilihan ya. Sebenarnya itu sih iklan kalau menurut saya, karena di sini ada perjanjian iklannya juga, saya baca-baca. Dan kita bisa langsung pilih yang mana gitu di atas. Dan sebenarnya juga yang view, setahu saya ini saya belum masukkan shortcutnya ke sini. Itu ada promo seperti video.com, ada promo dapat 2 bulan atau 3 bulan gitu, saya dapat dari pembelian Samsung ini. Terus kemudian dari view itu juga dapat 3 bulan, tapi harus menghubungi pihak Samsungnya dulu. Jadi mereka akan masuk ke TV ini, kontrol jarak jauh, dan kita mendapatkan voucher tersebut. Tapi sayangnya saya sudah coba menghubungi CS tapi belum ditelepon balik, katanya ingin menelpon kembali ke sini dan baru akan akses TV saya. Tapi sampai saat video ini tayang mereka belum pernah menelpon balik ke sini. Oke, untuk internetnya seperti ini. Ini kalau mau browsing, kalau saya pribadi ya kurang nyaman ya browsing di sini gitu. Nah, ini ada seperti mouse buatan gitu. Jujur aja kalau saya kurang nyaman. Jadi kalau browsing-browsing apalagi Facebook itu kayaknya mending dari HP aja sih ya. Tuh sobat bisa lihat nih, agak lemot, agak lama gitu ngebukanya. Yaudah yuk kita skip aja deh. Tapi setidaknya sobat tahu ya di sini kita bisa browsing. Oke, kita balik lagi, kita keluar dari sini. Untuk aplikasi seperti galeri itu kayaknya juga kita nggak akan play ya. Video.com ini ya lumayan sih, dapat gratisan beberapa bulan. Jadi memang cukup lama untuk membuka aplikasi yang jarang dibuka gitu. Jadi kita nunggu loadingnya dulu. Coba kita putar salah satunya aja langsung untuk ngetes. Oke, untuk tampilannya kurang jelas ya. Ini tergantung masing-masing ya, internet masing-masing. Jadi nggak semuanya bagus, walaupun kualitas kita pilih HD, ada 720 doang sih di sini. Ya nggak apa-apa sih, TV-nya juga 720 ya. Tapi ya sobat bisa lihat lebih nyaman sih saya pribadi kalau nonton lokal gitu ya, itu di parabola. Yaudah yuk, daripada ini buffering terus, kita ganti lagi ke aplikasi yang lain. Keuntungannya sih kalau sobat yang suka Netflix, di sini ada tombol langsung Netflix gitu. Jadi saat diklik ya kita langsung masuk ke Netflix ya. Ini karena Netflixnya sering dibuka, jadinya kayaknya dia lebih cepat kebukanya gitu. Kemudian ada apa lagi di sini? Coba kita lihat menu settingannya. Kalau untuk sumbernya hanya tadi ya, ini TV, terus ini Blu-ray yang parabola, ini PC. Nanti kita tes berapa sih frame rate dari TV ini. Kemudian remote access ini bisa dikendaliin. Misalkan kita bisa mengendalikan PC dari remote access ini. Saya tidak bisa. Saya coba, saya tidak paham ya. Jadinya saya belum tes, saya hanya menggunakan yang IP. Kalau IP saya bisa, tapi sayangnya gambarnya itu kurang bagus sob. Jadi gambarnya ngeblur, saya connect pakai IP gitu, akhirnya saya tidak lanjutkan dan tidak pernah menggunakannya kembali. Terus untuk perangkat audionya di sini juga selain HDMI ada optik, terus ada Bluetooth. Jadi kalau sobat punya speaker Bluetooth bisa langsung dikonekin ke Bluetooth. Kalau saya pakai headset Bluetooth juga bisa. Jadi sobat nyalain TV langsung dengerin ke headset sobat gitu contohnya ya. Atau speaker Bluetooth kan nggak pakai kabel tuh. Terus ada WiFi juga, konfigurasi surround speaker WiFi. Jadi ini yang pasti yang mahal ya speakernya ya. Tapi kalau speaker mahal saya rasa juga TV-nya bukan TV ini, pasti yang lebih bagus lagi TV-nya. Oke, kita cek lagi ini perangkat video. HDMI komponen itu yang RCA, kemudian AV ini RCA yang 3, komponen itu yang banyak yang 5 apa 6 gitu, tapi ya jarang dipakai juga, apalagi di Indonesia jarang digunakan. Kemudian di bawahnya ada smartphone, jadi smart view. Ini kita bisa ya kayak mirror gitu ya dari HP ke layar TV ini, tapi saya yakin sekarang sudah jarang yang melakukan hal itu. Kemudian di sini juga ada smart Ting. Ini adalah aplikasi yang kemarin saya bahas juga ya di video sebelumnya. Jadi kita kendalikan TV kita dari HP kita, tapi ya nggak semua bisa dioperasikan dari HP juga. Kemudian Apple AirPlay kalau sobat yang pengguna Apple, saya nggak punya jadi saya nggak bisa coba. Kemudian PC. Untuk PC ini nanti kita coba settingan HDMI. Terus katanya juga kita bisa menaruh mouse keyboardnya ke USB TV-nya. Sayangnya kan USB cuma satu. Jadi kalau mau sobat pakai mouse wireless yang gabung sama keyboardnya gitu. Kalau bisa pakai stick ya cukup stick aja jadinya yang nyolok.
ya menurut saya terbatas sekali untuk inputnya, dan untuk USB inputnya di sini bisa dilihat list di bawah itu ya tidak banyak ya. Sekarang kita lanjut, ini adalah stick Bluetooth gitu, tapi saya lebih jarang sih kalau misalkan main game ya di PC, karena layarnya kan juga walaupun di sini ada settingan gaming gitu ya, layar gaming, tapi ya pasti sobat bisa merasakan lah beda layar Full HD dengan 720, itu yang membuat bedanya. Oke, ini konsol permainan settingan-settingan biasa aja ya. Kemudian ini penyimpanan eksternal. Jadi di sini bisa membaca flash disk di colokan USB yang satu itu, terus bisa juga hard disk. Jadi sayangnya cuma ada satu, nantinya berebutan gitu ya, kecuali paket tambahan misalkan USB eksternal yang bikin banyak gitu yang paralel. Oke, kemudian ada remote konfigurasi universal. Kalau saya pribadi saya tidak terlalu paham pakai ini, apalagi ini kan tombolnya cuma dikit sob. Jadi ya mau makainya gimana ya, tidak banyak pilihan di tombol ini, jadi saya pilih untuk tidak setting. Oke, kemudian menu standar ya. Jadi kalau pengaturan ini berbeda, kalau kita buka TV pengaturannya juga beda. Ini nggak muncul semua karena kita tidak membuka yang versi TV. Versi TV maksudnya ini, kita masuk ke TV dulu seperti ini, kita tekan menu lagi, kita masuk ke pengaturan, maka dia akan terbuka semua seperti ini. Jadi settingannya beda-beda. Kalau yang tadi bisa game, coba game ini saya akan aktifkan. Saya coba nyalakan PC saya ya sekarang, sekalian kita cek semua di sana. Yang baru masuk biasanya seperti ini nih. Jadi kita harus pencet back dulu supaya tulisan di bawahnya hilang. Kita langsung aja ke bawah sini, ini sudah saya persiapkan ya. Ini kalau gambarnya agak goyang karena memang frame rate-nya beda ya antara HP yang saya buat ngerekam, terus yang di layar TV mungkin 50 Hz atau 60 Hz yang keluar saat ini. Karena kan ada NTSC, dan di sini ada tulisan enable 10 bit pixel format. Harusnya ini sudah bisa HDR kalau memang TV-nya HDR. Tapi kita coba cek apakah TV ini terbaca HDR, karena kalau nggak salah di kardusnya juga ada tulisan HDR berkali-kali muncul ya. Oke, ini sudah terbuka, ini terbaca ya, displaynya Samsung. Dan untuk display capability-nya stream HDR video no, use HDR no, use WCG apps no. Jadi di sini tidak terbaca untuk fitur HDR-nya. Oke, berarti intinya HDR-nya beda yang dimaksud dengan si Samsung ini dengan HDR yang teknologi high dynamic range-nya ya. Mungkin itu tuh hanyalah bahasa sales gitu untuk terlihat gambar lebih bagus. Untuk resolusinya di sini bisa disetting 1360 768. Padahal nanggung ya, kita bisa pilih yang atasnya. Coba kita pilih yang atasnya, apakah ini bisa? Oke, yang atasnya bisa karena game itu rata-rata justru ya yang 1366 kalau misalkan yang HD biasa ya. Nah, ini dia sob. Ini sudah kita rubah tadi, tapi dia memang 1360 ternyata pixelnya, bukan yang 1366. Ya nggak apa-apa. Di sini sobat bisa lihat juga refresh rate-nya hanya 60 Hz. Dan untuk bit kedalamannya ini 8 bit ya. Itu untuk TV ada yang 6 bit, 8 bit, dan yang HDR itu kalau nggak salah 10 bit. Jadi sobat bisa lihat di sini ini masih SDR ya. Jadi standar dynamic range. Oke, jadi sobat sudah melihat semua kurang lebih seperti itu. Mungkin ada satu video bonus terakhir nanti saya bandingkan dengan monitor PC yang di kiri saya untuk tampilan sebuah game. Saya akan buka game yang sama. Jadi sobat bisa lihat ya kira-kira mungkin ada perbedaannya seperti apa. Oh iya, di sini ada satu yang saya suka. Jadi yaitu fitur hemat energi. Ya maklum ya, listrik kita kan nggak subsidi, jadi kita harus menghemat sendiri gitu. Bukan berarti yang subsidi juga nggak hemat, ya tetap harus hemat ya. Oke, kita masuk ke settingan yang pengaturannya, diklik OK supaya benar-benar keluar semua settingannya. Di sini kita pilih yang umum. Sobat bisa lihat ada pengaturan suara. Di sini juga suara yang termasuk untuk voice command ya, yaitu dari Bixby Voice. Kemudian di sini ada jaringannya juga bisa menggunakan WiFi dan kabelan. Saya pakai kabelan. Kemudian di sini yang saya suka adalah Eco Solution, dimana kita bisa hemat listrik, dan kalau malam kita matikan seperti ini, dia lebih redup cahayanya, jadi otomatis ya. Ini yang saya suka sih, salah satu fitur yang biasanya saya gunakan. Cuma kalau untuk syuting yang dari awal tadi, saya matikan semua Eco Solution-nya supaya kita bisa melihat warnanya secara real, karena yang seperti ini agak gelap ya. Sobat bisa lihat sendiri perbedaannya. Jadi kalau seperti ini ya lebih nyaman sih menurut saya di saat penggunaan malam hari. Kadang kan mau tidur sambil nonton TV tuh. Jadi ya nggak silo-silo banget gitu sob.
Oke, hampir terlupa oleh saya untuk tes gamingnya karena ini nggak bisa cek RAM, nggak bisa cek prosesornya apa, jadi kita bisa tes dari gamenya. Dan di sini gamenya itu adanya game 2D, dua dimensi ya, belum 3D. Dari situ kita bisa lihat kualitas chipnya ya, berarti memang chipnya masih 2D. Oke, di sini sudah ada game yang saya install yaitu Incredible Tank. Dan uniknya, ternyata dalam game ini, di saat kita sudah mencapai level tertentu dan harus berbayar, jadi ada lisensi yang berbayar. Saya pikir ya gamenya bisa gratis dan ada iklan lewat gitu ya, kayak di game Android. Ternyata tidak. Jadi kalau di sini gamenya itu ya kalau mau lanjutin levelnya gitu, next step itu harus berbayar. Ini langsung aja kita start ya. Sebenarnya di sini saya juga merasa agak aneh. Kalau yang level 11 berbayar, kalau mau lihat seperti ini nih, suruh bayar 5 dolar. Oke, ini kita cancel aja karena kita di sini hanya untuk tes ya. Kita tes yang level 10, stage 10. Di sini saya mengalami hal yang bisa dibilang nge-lag ya. Coba sobat bisa lihat sendiri. Dan ini ada tombol 1 2 3 4. Itu ribet banget kalau dari remote ini mencet tombol 1 2 3 4 ya. Ini aja untuk gerak sobat bisa lihat patah-patah sob. Jadi iya, kita bisa nilai prosesornya kurang lebih seperti apa ya tuh. Tapi di level-level awal karena memang mungkin belum terlalu banyak pergerakan di sini enteng ya, tapi di saat sudah level tinggi makin berat. Jadi menurut saya memang ini lebih cocok untuk nonton aja sih. Kalau misalkan untuk main game gini benar-benar berasa banget sob beratnya. Apalagi kalau kita harus mencet tombol-tombol lain, tombolnya nggak ada lagi gitu, cuman sedikit. Ya udah, sekarang kita exit dan mungkin ini saatnya untuk tes yang komputernya. Yang sebelah sana itu adalah monitor yang 1080 pixel dan sudah HD. Dan ini adalah yang Samsung Smart TV-nya. Jadi ada perbedaan di sini sih sedikit warna biru ya. Ini aplikasinya sama dan dalam satu game bisa dilihat karakter bawahnya ya. Itu logonya sama karena saya invite. Dan ini mungkin saya perdekat ya untuk lebih jelas gambarnya. Jadi yang di sana itu juga bisa disetting, tapi keduanya ini sudah saya kembalikan ke default ya secara pengaturan. Jadi echo-nya saya matiin semua, mode hematnya saya matiin semua. Jadi seperti ini dan coba kita buka salah satu karakter mungkin biar lebih detail lagi. Oke, di sini sobat bisa lihat lagi ya. Jadi perbedaannya kalau menurut saya pribadi ini agak goyang, yang kanan yang sana lebih stabil karena memang frame rate dari yang monitor kecil ini 75 Hz, yang ini 60 Hz, jadi terlihat goyang. Ini saya merekam menggunakan 60 fps, jadi memang harusnya sih sinkron gitu. Terus kemudian di sini kalau secara mata saya melihat sini agak ngeblur, yang di sana lebih tajam. Kalau untuk yang sebelah kiri sana itu panelnya LG IPS ya. Kalau ini saya tidak bisa menemukan spesifikasinya. Oke, itu tadi videonya sob. Jadi sobat di sini sudah bisa membedakan. Menurut sobat bagaimana nih? Sobat lebih pilih Smart TV atau TV Android? Itu semua dikembalikan kepada sobat kebutuhannya apa aja. Kalau hanya kebutuhannya misalkan nyetel YouTube, terus Netflix, View, menurut saya ini sudah cukup ya. Tapi kalau untuk sobat yang suka oprek-oprek, suka install aplikasi, suka misalkan install Instagram, WhatsApp, Facebook, ya itu lebih mungkin lebih cocok ke pada yang Android TV. Karena kalau di sini kalau mau install WhatsApp itu kita harus cari yang, kalau Android itu APK, kalau di sini namanya TPK. Jadi cari sendiri filenya yang modifikasi dari website. Tapi ya saya nggak menyarankan juga ya, takutnya software tersebut ditanami sesuatu gitu ya. Jadi ya lebih baik cari yang aman aja. Oke, mungkin videonya sampai di sini aja. Semoga menambah wawasan sobat. Jadi bisa menjadi rekomendasi sobat dalam memilih TV nih. Pingin TV yang seperti apa? Sampai jumpa kembali. Salam sobat Viz TV. Wassalamualaikum.